Hai Sobat Tuah, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Istana Maimun merupakan objek wisata peninggalan dari Kesultanan Melayu Delhi yang menyimpan begitu banyak cerita sejarah yang menarik untuk kita ulas nih Sobat Tuah. Kali ini tim Arbasman TV mengajak Anda menyusuri jejak sejarah Maryam Puntung yang ada di Istana Maimun, Kota Medan. Bangunan dengan perpaduan warna kuning dan hijau yang terlihat seperti rumah adat Karo ini terlihat unik dan menarik. Iya, benar Sobat Tuah. Di bangunan inilah Maryam Puntung itu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Arbasman Channel dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan kembali ke Istana Maimun. Nah, kali ini ada yang menarik. Kali ini kita tidak bahas tentang istananya. Kali ini kita bahas bangunan, satu bangunan yang ada di samping Istana Maimun, yang terkesan seperti bangunan Karo, yaitu tempat penyimpanan Maryam Puntung. Nah, bagaimana kisah Maryam Puntungnya? Nanti sebentar lagi kita akan tanya-tanya kepada narasumber yang ada di dalam. Yuk ikuti terus kami tetap di Arbasman Channel. Tahukah Anda Sobat Tuah? Maryam Puntung merupakan peninggalan dari kerajaan Haru yang ditaklukkan oleh kerajaan Aceh bersama panglimanya yaitu Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Nah, Tuanku Panglima Gocah Pahlawan inilah sebagai cikal bakal Kesultanan Melayu Delhi ini nih Sobat Tuah. Saya pun merasa penasaran dengan cerita sejarah di balik Maryam Puntung ini. Apakah Sobat Tuah penasaran juga? Wah, lagi ramai pengunjung nih Sobat Tuah. Saya pun tidak tinggal diam. Saya langsung bertanya kepada salah seorang pengunjung. Sobat Tuah dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan lagi pengunjung dari Sumatera Barat, yaitu bersama Bapak apa Pak namanya? Atik Mawardi. Bapak Atik Mawardi. Bapak Atik Mawardi ini berdomisili di Sumatera Barat ya, Di Sumatera Barat, Kota Padang. Kota Padang. Gimana Pak? Udah berapa kali kira-kira ke Istana Maimun Medan? Ini baru pertama kali saya menginjakkan di Kota Medan, terutama di Maryam Puntung. Maryam Puntung. Ya, baru pertama kali dan sangat terkejut sekali sih ternyata di Medan itu ada tempat yang bersejarah seperti ini. Dan tadi diceritakan juga sama Ibu tentang cerita sejarahnya, bagaimana ini bisa terjadi seperti itu, dan sangat tertarik sekali sebagai orang yang pecinta budaya dan nilai-nilai historikalnya itu ada. Kenapa? Karena saya tadi mencoba mendengarkan suara yang udah sempat ya Pak ya? Iya, sempat ya. Sempat itu agak aneh sedikit. Kenapa di situ tidak ada air tapi ternyata ada suara air ya. gitu. Jadi itulah nama yang saya sebut, ada sedikit historikalnya di situ, dan sangat tertarik sekali saya untuk bisa mendengarkan lagi gitu. Iya, Pak, ya. Nah, ada yang menarik juga Pak, karena ini sebenarnya Maryam Puntung ini satu Maryam yang utuh, dia ditembakkan terus-menerus hingga terpental menjadi dua bagian. Nah, bagian pertama pangkalnya itu ada di Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara. Nah, yang satu lagi ada di Tanah Karo. Mungkin sekali-sekali Bapak boleh ke sana nanti Pak. Boleh ya, karena kebetulan saya sendiri suka berpetualang. Traveler Ya. Kadang di daerah-daerah yang begitu indah, terutama di alamnya itu sangat tertarik sekali saya untuk bisa datang ke sana. Luar biasa. Nanti mungkin kita sekali-sekali nanti jalan-jalan ke Sumatera Barat ya kawan-kawan ya. Kita berjumpa langsung dengan Bapak di Sumatera Barat ya Pak. Ya Pak, pesan-pesannya dong Pak bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Istana Maimun atau yang ingin mendengarkan langsung suara dari Maryam Puntung tuh Pak. Baik, untuk semua kalangan muda yang ada di seluruh tanah Nusantara, kalau datang ke Medan jangan lupa menginjakan kaki di Istana Maimun. Istana Maimun mempunyai sejarah yang sangat luar biasa sekali dan mempunyai tempat-tempat yang unik dan bisa untuk dinikmati untuk semua kalangan.
Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Iya. Makasih ya Pak ya. Izin Bu, dengan siapa Bu? Rita Suwarni, Ibu Rita Suwarni dari mana Bu? Jakarta. Dari Jakarta. Tepatnya Jakarta mana Bu? Tanjung Priok. Tanjung Priok. Berapa kali ke Istana Maimun? Saya ini yang kali ketiga. Ketiga kali. Wah, sudah ketiga kali pemirsa ya. Gimana Bu kesan-kesannya Bu? Kalau menurut saya jadi tempat rekreasi ya, Rekreasi. karena jadi buat piknik kayak gitu-gitu kan. Terus sore-sore gini kan indah ya kalau menurut saya ngeliat pemandangan di luar, lalu lintas, bersih kalau menurut saya bersih. Teman-teman yang mau ke Istana Maimun, yuk kita lestarikan budaya Indonesia biar kita semakin melestarikan apa yang ada di bumi kita sendiri. Jadi jangan hanya keluar negeri, Indonesia pun cantik loh. Iya, luar biasa. Terakhir Bu, Apa lagi? salam anak Medan Bu. Salam anak Medan. Ahoy. Ahoy. Ya, terima kasih Bu. Kita sekarang sudah berada di dalam bangunan tempat menyimpan Mariam Puntung. Nah, sebentar lagi kita akan tanya-tanya dengan narasumbernya yang menjaga Mariam Puntung tersebut. Bu, boleh dong cerita-cerita sedikit tentang sejarah historis dari Mariam Puntung ini bagaimana Bu? Sebenarnya cerita Mariam Puntung ini sebelum ada Kesultanan Delhi. Jadi kerajaannya ini lebih awal namanya Kerajaan Haru Baru. Letaknya di Delhi Tua. Itu terjadinya sekitar tahun 1612. Jadi Haru tadi dipimpin dengan 3 orang anak raja, 2 laki-laki, yang tengah perempuan. Yang perempuan ini itulah Putri Hijau. Jadi beliau inilah katanya yang mau dipersunting Sultan Aceh, tapi beliau menolak. Akhirnya diserang Aceh Kerajaan Putri. Nah, di dalam peperangan itu Kerajaan Putri ini mengalami kekalahan. Maka bersumpahlah adik si Putri untuk membela kakaknya tadi, menyatulah sukma atau kekuatannya ke Meriam. Lalu Meriam ini ditembakkan ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang. Terus menerus menembak, akhirnya Meriamnya panas, merah, patah. Jadi patahan Meriam itu kalau menurut ceritanya terpental ke Sukanalu, dataran tinggi Karo. Karo ya. Nah, di sini ya kita cuma ada fotonya. Nah, jadi singkat cerita, kalah Kerajaan Putri, dibawalah si Putri pergi, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama bertih, kedua telur, yang ketiga peti kaca. Nah, dapatlah terpenuhi syarat dari yang gampang sampai yang susah pada masa itu, dibawalah dia pergi, katanya melalui Sungai Delhi ini karena jalan raya belum ada. Nah, sesampainya di pusat Tasik Jambuaya Aceh Utara, tebarkannya lah ke laut syarat bertih telur tadi kan. Nah, muncullah abang yang Sinaga itu, disitulah diambilnya si Putri, dibenamnya bersama dirinya ke dasar lautan. Nah, istilahnya raib lah dia di sana kan, yang berdua itu. Nah, dan yang sekarang yang Meriam berada di halaman Istana Maimun ini dipindahkan kemari setelah berdiri Istana Kesultanan Delhi. Karena yang menaklukkan Kerajaan Putri ini adalah Panglima Perang Sultan Aceh, namanya Gocah Pahlawan. Setelah ditaklukkan si Gocah Kerajaan Putri Hijau ini, didudukinya 20 tahun kemudian. Nah, maka pada tahun 1632 berdiri Delhi yang pertama, itulah di Delhi Tua. Nah, ini istana yang kelima kan, 1888. Oh, ini istana kelima, Bu ya. Berarti ada yang pertama, yang kedua, yang ya, ketiga, dan keempat jadi ya, Bu, ya? intinya di mana pindah istana Delhi ini ikut dibawa pindah juga ini Meriam sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke Delhi. Nah, begitulah sejarah singkatnya tentang Mariam Puntung atau Putri Hijau ini. Dan di sini kita lihat ada bunga, nah, itu anggap aja keindahan karena itu tradisi, itu yang tamu yang ngasih, ada yang yang ziarah atau nazar kemari. Kalau air yang di mangkok itu syaratnya tetap diletak, kotor diganti. Dan juga ada bertih di situ Bu. Ya, bertih itulah, kadang tamu-tamu kita nggak ngerti apa bertih, jadi sebagai contoh saya letak di situ. Ya, perlu Sobat Tuah ketahui ya, bahwasanya bertih itu ialah sejenis padi atau beras yang digongseng. Dia akan berbentuk seperti popcorn ya, berondolan jagung kalau kita bilang, macam itulah bertih tadi. Nah, di bertih itu disebarkan di laut dan juga telur syarat-syarat yang diminta tadi. Jadi keluarlah abangnya yang berbentuk menjelma menjadi seekor naga ya. Berarti ini adalah adiknya, jelmaan adiknya. Nah, untuk nama-namanya sendiri ada Bu? Nama adiknya ini siapa? Yang si naga itu Mambang Diazid, Putri Hijau. Yang ini Mambang Kayali atau Mambang Sakti.
Oh, berarti memang 3 bersaudara saja ya Bu ya. Nah, pecahannya ini ada di daerah Karo ya Bu Dataran ya. Tinggi Karo, Kampung Sukanalu. Kampung Sukanalu. Nah, di sini ada yang menarik Sobat Tua. Bahwasanya kalau kita ini ada rumor yang beredar Bu, cerita-cerita masyarakat. Kalau saya belum pernah coba langsung sih memang. Katanya kalau kita menempelkan telinga kita di lubang Mariam, lubang sundutnya. itu gimana Bu? Ya, sebenarnya ya banyak yang dengarkan ke situ. Jadi suaranya itu berbeda-beda. Kalau secara ilmiahnya mungkin suara gaung ya, tapi kalau kita hayati ya bukan kata saya, kata yang mendengarkan itu ya ada suara air, suara dalam gua, kayak suasana perang, kayak gendang, kayak pedang belaga, kata orang masing-masing. Dengar aja sendiri, tergantung sugesti mungkin ya. Berarti tergantung si pendengar ya Bu ya. Pendengar masing-masing. Mungkin ada ritual-ritual khusus nggak ada ya Bu ya? Kalau kami yang mengurus ini ritualnya biasanya Muharram. Bulan Muharram ya, setahun sekali, tapi ada tamu yang datang, ya ada juga, tergantung tamu lah kapan gitu ada. Kalau kita yang ngurus ya Muharram, Suro lah kalau orang Jawa. Kalau orang Jawa bilang Suro ya Bu. Nah Bu, yang mau kami tanyakan kembali ialah bangunan ini apa namanya Bu? Ini kalau setahu saya yang ini namanya Griten. Griten. Ya, Griten. Dari Karo. Karo ya, Griten kalau orang Karo. Ini kan rumah Karo ini nama Griten. Jadi Sobat Tua, mengapa kan selama ini banyak yang beredar mengapa di sebelah Istana Maimun ada bangunan Karo? Nah, itu sebetulnya bangunan Karo itu ialah tempat menyimpan Mariam Puntung ini sendiri berada. Nah, sebetulnya memang ini dari Karo ya Bu ya, asalnya dari Deli Haru namanya Bu ya, yang ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh, yaitu dengan panglimanya ialah Panglima Tuanku Gocah Pahlawan yang juga sekaligus Sultan Delhi pertama ya Bu ya. Bakal Sultan Delhi yang pertama. Bakal Sultan Delhi pertama. Nanti kita akan coba menelusuri jejak patahan Mariam Puntung yang satu lagi di Desa Sukanalu, Kabupaten Karo ya Bu ya. Kecamatan Barus Jahe, dan nanti di sana kita akan coba tanya-tanya dengan narasumber di sana. Terima kasih Bu. Nah, gimana Sobat Tua? Banyak kan hal-hal yang unik dan menarik yang bisa diulas dari Istana Maimun? Jadi, jikalau Sobat Tua jalan-jalan ke Medan, jangan lupa mampir di Istana Maimun ya. Sobat Tua dimanapun Anda berada, saya tadi sudah mendengarkan suara di dalam Mariam Puntung itu. Nah, ternyata benar, suaranya itu bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, jikalau Sobat Tua penasaran, langsung saja datang ke Istana Maimun, beroperasi dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore. Nah, jikalau Sobat Tua penasaran, langsung saja berkunjung ke Istana Maimun. Kami dari Istana Maimun pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy!